Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, diduga jadi korban perampokan, seorang tukang cukur rambut keliling ditemukan dalam keadaan kritis di rumahnya Probolinggo. Korban terluka di kepala dan dilarikan ke rumah sakit. Video amatir merekam saat Tomo, 55 tahun, ditemukan dalam keadaan kritis di rumahnya di Desa Branggah, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo. Korban mengalami luka di kepala. Warga mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Kepala Desa Branggah, Sukamto, menduga jika warganya itu menjadi korban perampokan yang disertai tindak kekerasan. Itu dipakai benda tumpul atau senjata tajam, Pak? Pakai senjata tumpul, Pak. Oh, benda tumpul ya? Benda tumpul, Pak. Kondisinya gimana? Sadar? Kondisinya tadi itu kritis, Pak. Ada yang hilang, Pak? Hilangnya itu perkiraan uangnya itu 100 jutaan, Pak. 100 juta, Pak. Polisi menggelar olah TKP dan menyisir sekitar lokasi untuk mencari sejumlah barang bukti. Hasil olah TKP, polisi menemukan fakta pelaku masuk melalui jendela rumah korban dengan cara mencongkelnya. Diduga dari tindak pidana tersebut bahwa ada pelaku yang akan melakukan pencurian dan kekerasan. Diduga seperti itu dari hasil olah TKP. Namun untuk sekarang ini kita lagi mengumpulkan barang-barang bukti dan juga paket barang keterangan. Dan dugaan pelaku berapa orang? Masih dalam lidik ya, kami dalam lidik. Semoga aja ada paket maupun bukti-bukti yang kita bisa ungkap. Komandan, pelaku masuk melalui jendela samping. Betul, ini masih kita lidik dan beberapa teman-teman masih kita kumpulkan. Semoga aja ini sebagai bahan kita untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku. Polisi menyelidiki dan memeriksa sejumlah saksi untuk memburu pelaku. Dan Diari Gafur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, 6 pemilik warung kopi cetol di Pasar Gondang Legi, Kabupaten Malang ditetapkan sebagai tersangka. Para pemilik warung itu mengeksploitasi anak di bawah umur sebagai pelayan warkop yang disertai dugaan adanya praktik prostitusi. Dari hasil penertiban warung kopi cetol di Pasar Gondang Legi, Kabupaten Malang, polisi menetapkan 6 tersangka pemilik warung. Mereka diketahui mempekerjakan anak-anak di bawah umur dengan rentang usia 14 tahun hingga 17 tahun. Hasil penyelidikan polisi, para tersangka yang seluruhnya warga Kabupaten Malang mengaku memberikan upah kepada para korban per bulan sebesar Rp600.000 sampai Rp1 juta dengan jam bekerja mulai pukul 9 pagi hingga pukul 3 sore. Selain melayani penjualan kopi dan menemani para pengunjung, para pelayan warkop ini diduga kuat juga melayani praktik prostitusi. Dari hasil kegiatan ini kita menindaklanjuti dan kita terbitkan ada 6 LP. Nah, LP ini terkait dengan adanya eksploitasi seksual dan anak di bawah umur dan juga tindak pidana orang. Kemudian dari hasil pengungkapan kita temukan ada kurang lebih 7 anak korban ya, 7 korban anak di bawah umur. Rentan umurnya kisaran 14 tahun sampai 17 tahun. Kemudian adapun tersangka yang kami amankan ada 6 orang. Ada 6 orang yang mana mereka termasuk dalam kategori pemilik ya. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Nur Ramadan melaporkan dari Kabupaten Malang. Saudara, rumah milik pensiunan PNS di Pacitan dibobol maling sehingga sejumlah perhiasan dan surat berharga raib. Akibatnya kerugian korban mencapai puluhan juta rupiah. Rumah milik Muhajir Ilham, seorang pensiunan PNS warga Kelurahan Plosok, Kecamatan Pacitan dibobol maling Senin siang. Akibatnya sejumlah perhiasan dan surat berharga milik korban yang disimpan di lemarinya raib. Diduga pelaku masuk melalui jendela belakang dan mengacak-acak isi lemari. Belum diketahui pasti kapan aksi pencurian terjadi karena sebelumnya Muhajir bersama istrinya pergi menjenguk cucunya di Tulungagung selama 4 hari. Akhirnya saya curiga, ini kok ini kelihatannya dimasuki orang. Nah, kita lihatlah semua barang-barang untuk TV dan sebagainya, sepeda juga yang baru itu ya sudah saya masukkan dan dia di bawah. Ternyata semua laci-laci di lemari itu
dibuka semua, dicongkel. Ada yang dikunci, ada yang tidak ya, dicongkel semua. Setelah dilihat isinya, kalau kebetulan barangnya hilang gitu. Jadi yang tempat emas-emasannya ibunya itu dibawa itu. Apa saja itu, Pak? Isinya ya cincin 2 ya, kemudian kalung, gelang, sama rencana korpri. Akibat pencurian ini kerugian korban mencapai puluhan juta rupiah, namun korban masih belum melaporkan kasus ini ke polisi. Dirko Suyono melaporkan dari Pacitan. Aliran Sungai Jompo di Jember meluap memutus akses jalan desa. Saudara, tetaplah bersama kami.